Anak-anak, selamat pagi. Halo. Halo. Assalamualaikum. Hari ini kita sebelum kegiatan kita mulai ya, lebih dulu kita berdoa dulu ya. Dafa. Ya, coba dipimpin dulu berdoa temannya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Dalam keadaan sehat semua ya. Ada yang sakit? Bagi temanmu yang sakit, mari kita doakan ya, agar teman-temanmu supaya cepat sembuh ya. Untuk kegiatan hari ini ya, Bu Endang. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk hari ini karena lama tidak masuk ya, hari ini Bu Endang akan memperkenalkan Ibu Kepala Sekolah yang baru, yaitu Ibu Rukmini ya, akan supervisi Bu Endang dan anak-anak juga biar kenal. Sebentar lagi ya, Ibu Rukmini akan berkenalan pada anak-anak. Kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Rukmini dipersilahkan. Tolong anak-anak dengarkan ya, di-mute dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama-sama mengajarkan atas nikmat-nikmatnya sehingga hari ini bisa masuk ke kelas 5 pada kalian ini tetap memberikan semangat untuk COVID-19, mudah-mudahan anak-anak selalu sehat. Anak-anak, bagaimana kondisi sekarang di rumah masing-masing? Nah, kita tetap semangat ya. Mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu di negara kita. Anak-anak, pada hari ini, grup ini tadi sudah disebutkan sama Bu Enda, adalah kepala sekolah yang baru kali ini bisa masuk anak-anak untuk mensupervisi Bu Enda dengan kalian semua. Yang akan dinilai adalah bagaimana caranya Bu Enda membuka pembelajaran dan online ini juga intinya proses pembelajarannya dan juga oleh karena itu anak-anak tetap semangat, tetap mendengarkan apa yang dikemukakan oleh Bu Enda dalam proses pembelajaran. Anak-anak tetap semangat. Salam sehat. Saya rasa itu nanti dengan sendirinya guru ini akan keluar dari kelas kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rukmini pada hari ini bisa berkenalan dengan putra-putri kami yaitu kelas 5. Bagaimana anak-anak? Semangat ya masih ya?
Sudah tahu ya, itu Ibu Kepala Sekolah? Ya, terima kasih. Mari kita mulai pembelajaran ini ya. Ini masih kurang 6 anak ya. Ntar saya mulai ya. Ya, kelihatan anak-anak. Alhamdulillah ya. Pada pagi hari ini ya, hari Senin. Tanggal berapa kira-kira anak-anak? Bisa kenal tanggal enggak? Tanggal 31 Agustus. Iya, belum tanggal 1, kok ada yang menyebutkan tanggal 1. 31 ya. Hari ini kita tetap belajar tematik, yaitu pembelajaran tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 3, yaitu lingkungan dan manfaatnya. PB3 ya. Ini anak-anak, tahukah kamu ini? Jembatan Suramadu ya. Di mana kira-kira jembatan Suramadu? Di mana? Di Pulau Madura ya. Jadi letaknya di daerah Madura. Sudah ada yang pernah ke sana? Ada yang sudah, ada yang belum. Ini ya. Jadi ini jembatan Suramadu pada siang hari. Ini jembatan Suramadu pada malam hari. Ya. Jadi berbeda ya. Perbedaannya itu pada malam hari banyak lampu ya. Kalau pada siang hari itu kamu perhatikan itu siang hari gimana? Tidak tampak ya lampu-lampunya. Lebih indah siang hari apa malam hari? Malam hari ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya. Ini apa? Pulau Madura. Nah, ya, baik anak-anak, jembatan Suramadu berada di antara Pulau Jawa ini ya. Ini Pulau Jawa dengan Pulau Madura. Ya, di antara Pulau Jawa dan Pulau Madura. Sudah, apa suaranya Pak? Jadi kalau kita ingin ke Madura, ya, kalau zaman dahulu itu kita apa? Naik kapal. Ya. Mau ke Madura itu melewati Selat Madura. Ini kamu perhatikan ya, melewati Selat Madura. Memang dulu naik kapal. Ya, kapal feri, kapal besar, tahu anak-anak. Namun sekarang berkat kemajuan pembangunan nasional yang telah dibangun jembatan Suramadu
Suramadu. Telah dibangun jembatan Suramadu yang melintasi Selat Madura ya. Ini tentunya anak-anak sudah banyak yang berkunjung ke sana ya, tidak asing lagi. Sekarang di mana sih ya letak atau posisi apa? Posisi jembatan Suramadu ya. Ini jadi letak posisi jembatan Suramadu itu di sini ya, di antara Pulau Jawa ya, Surabaya ini dengan Pulau Madura itu. Jadi dihubungkan apa? Melalui jembatan. Itulah namanya jembatan Suramadu. Untuk mencapai Pulau Madura harus melewati Selat Madura. Namun sekarang ini berkat kemajuan pembangunan sana telah dibangun jembatan Suramadu yang melintasi Selat Madura ini tadi ya. Ingat anak-anak? Ingat? Nah, coba perhatikan. Indonesia merupakan negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang luas. Hampir 2/3 wilayahnya merupakan lautan. Antara pulau yang satu dengan yang lain disatukan oleh laut. Itulah negara kita, negara Indonesia. Nah, perhatikan lagi. Perhatikan gambar berikut ya. Ini merupakan peta Indonesia ya. Indonesia ini perairannya sangat luas. Ini yang berwarna biru-biru ini merupakan perairan ya. Perairannya sangat luas ya. 2/3 wilayah Indonesia merupakan lautan ya. Merupakan lautan apa saja ya ini. Wilayah di Indonesia yang merupakan kepulauan, antara pulau yang satu dengan yang lainnya disatukan oleh laut, membuat bervariasinya potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Ini ya, ini kamu kelihatan nih, lihat gambarnya yang berwarna-warna hijau ini adalah merupakan perairan. Makanya Indonesia dikatakan negara maritim. Apa saja ya potensi yang ada di Indonesia? Mbak perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Pertama, ikan ya. Ada ikan di sini. Kemudian ada tumbuhan mutiara, terumbu karang, ada garam, ada apa ini? Penyulingan minyak bumi. Itulah potensi kekayaan laut yang ada di Indonesia. Indonesia itu merupakan negara maritim dan negara kepulauan. Jumlah perairan yang lebih besar daripada
daratan, membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan potensi laut terkaya di dunia, ya. Kamu perhatikan di peta tadi, itu perairannya yang sangat luas daripada daratan. Dan potensi lautnya, potensi kekayaan lautnya itu juga bermanfaat sekali bagi penduduk Indonesia, ya. Misalnya ikan, ya. Ikan ini biasanya apa? Dikonsumsi dari mana ikan itu? Dari nelayan yang mencari ikan. Kita membeli di pasar. Ini ada pabrik garam juga. Dan ada penyulingan, ya, pabrik penyulingan minyak bumi. Di dalam laut, ya, banyak potensi kekayaan, ya, seperti mutiara. Kerang mutiara itu di laut yang dalam tuh banyak. Ada terumbu karangnya. Terumbu karang biasanya untuk tempat apa? Rumahnya ikan, ya. Tumbuh-tumbuhan juga itu bisa juga untuk makanannya ikan yang berada di dalam laut. Itu, ya. Kita perhatikan lagi sekarang kondisi geografis, ya, kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan masyarakat Indonesia melalui kekayaan laut, itu, ya. Jadi kondisi geografis sebagai negara maritim. Nah, ya, kamu perhatikan gambar itu. Salam, siapa ini? Siapa ini? Vino bisa? Bisa gabung? Bisa gabung, Vino? Oh, iya. Ini jenis pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya laut. Perhatikan, pertama yaitu nelayan. Ya, nelayan. Sudah. Itu nelayan mencari ikan di laut. Hasil ikannya itu diperdagangkan. Ini dijual di pasar, ya. Nah, itu kamu perhatikan. Siapa yang tidak suka ikan laut? Itu berarti anak-anak kurang apa? Kurang proteinnya, kurang melengkapi. Itu ini sekarang kamu perhatikan itu kira-kira gambar apa ini, anak-anak? Nah, garam itu dihasilkan dari apa itu? Garam terbuat dari apa? Dari air laut, ya. Dari air laut, tapi yang kadar garamnya tinggi itu yang bisa dibuat garam, ya. Hasilnya distorkan ke pabrik lalu diolah diberi yodium, itu petani garam, ya.
Untuk selanjutnya, ini kira-kira gambar apa, Nana? Petani rumput laut. Banyak juga manfaatnya rumput laut. Banyak sekali manfaatnya rumput laut. Ya, bisa untuk obat. Macam-macam manfaatnya. Ini apa? Mutiara, ya, kerang mutiara penghasil, ya, petani kerang mutiara. Mutiaranya, ya, dijual, didagangkan juga itu. Nah, ini ada tempat wisata juga. Tempat wisata juga. Ada tempat wisata, ya, usaha pariwisata. Berikutnya ini apa? Apa kira-kira? Apa itu? Nah, jasa pelayaran. Jadi untuk penyeberangan seperti tadi itu. Dari Pulau Jawa ke Pulau Madura itu menyeberang pakai kapal feri, ya. Ini di Tanjung Priok ini. Kapal itu mesti ada nahkoda dan awak kapalnya, ya. Ini apa ini? Gambar apa kira-kira? Ya, nah, pertambangan minyak itu, ya, ada di tengah lautan. Jadi itu semua adalah jenis pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya laut, ya. Seperti nelayan, hasil ikannya dijual, ya, ini di pasar. Ada petani garam juga hasil garamnya disetor ke pabrik juga. Ada petani rumput laut. Petani rumput laut ini hasil rumput lautnya juga nanti biasanya disetor ke pabrik juga, didagangkan juga, kan, mutiara, ya, minyak. Itu semuanya adalah jenis pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya laut. Nah, untuk berikutnya, Nana. Dampak dari letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim. Pertama, ya, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Kedua, terjadinya pembauran, percampuran, atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Ketiga, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku daerah maupun negara lain. Keempat, terjadinya perpindahan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Kalau kita menyerap ilmu dengan baik, ya, dengan ilmu pengetahuan ini, maka akan berdampak baik pula, ya. Kalau kamu diberi ilmu tidak diserap dengan baik, juga hasilnya tidak baik pula, ya. Dengan adanya keberagaman yang disebabkan, ya, dengan adanya perbedaan antar satu pulau dengan pulau yang lain tidak menjadi pemecah atau perenggang, namun justru menjadi pemersatu. Contohnya
antar pulau Madura, Pulau Jawa, ya kita saling apa? Saling mengenal bahasanya. Sulawesi dengan Jawa kita juga saling mengenal budayanya, ya. Justru menjadi pemersatunya di situ karena di antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Hal ini ya, sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan, seperti mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya yaitu sila persatuan Indonesia. Selain itu juga mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perhatikan ya. Tahukah kamu, meskipun terdiri atas 5 sila, namun sila itu merupakan satu kesatuan yang utuh, ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini apa kira-kira ini anak-anak? Gambarnya apa kira-kira? Nah, ya. Pada gambar itu ada seseorang yang memberikan bantuan kepada warga yang terkena bencana atau musibah. Nah, itu ya. Ini membantu korban bencana termasuk sila kedua. Perilaku tersebut juga untuk menjaga persatuan yang berarti juga pengamalan sila ketiga. Jadi kita membantu para korban bencana itu juga termasuk pengamalan sila ketiga. Mungkin sampai di sini anak-anak. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian lebih paham dan mengerti. Mungkin sampai di sini anak-anak bisa memahami mungkin. Bisa paham? Itu pembelajaran berapa tadi? Pembelajaran 3. Untuk berikutnya anak-anak. Belum. Guru mau menyelesaikan ini dulu. Sekarang saya lanjutkan, waktunya kan masih ada. Saya lanjutkan dengan pembelajaran 4 ya. Perhatikan. Bentar anak ya. Belum kelihatan ya? Belum ya? Oh belum. Bentar. Ya. Oh Dio ikut ya, alhamdulillah Dio. Aira sudah sembuh Aira? Aira sudah sembuh ya? Coba ini saya lanjutkan sedikit ya. Nah,
kita akan mulai. Ini saya lanjutkan ke PP4. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran 4, mari kita bernyanyi dulu. Bentar ya. Sebentar. Bentar, wah. Bentar anak-anak ya, sambil menunggu sebentar saja. Bentar ya. Sak pulang dulu. Caranya apa ya? Kok krek-krekan, Rek? Caranya apa, Rek? Apa caranya apa, Din? Loh, saya tidak tahu, Din. Ih. Hilang meneng. Coba itu. Mari kita bernyanyi bersama-sama anak-anak. Kelihatan ya, kelihatan. Orang penyaut kemana luas samudra menerjang ombak, tiada takut menempuh badai, sudah biasa angin bertiup, layang bergema, ombak berdebu di tepi pantai, pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Nah, mau perhatikan itu gambarnya. Nenek moyangku orang penyaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut menempuh badai, sudah biasa angin bertiup, layar berkembang, ombak berdebu di tepi pantai, pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai.
moyangku, orang pelaut, kemana luas samudra, menerjang ombak, tiada takut. Angin bertiup, layar berkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Nah, itu ya lagu seorang nenek moyang seorang pelaut. Itu pembelajaran kita yang pembelajaran 4 ya. Lingkungan dan manfaatnya. Kamu perhatikan ini. Perhatikan dulu. Patah-patah. Ya kan? Nah, tahukah kamu apa nama kapal pada gambar di samping? Siapa yang tahu? Nah, itu kamu perhatikan, gambarnya bagus, itu nenek moyang. Punya nenek moyang kita ya. Nenek moyang seorang pelaut. Nah, kapal pinisi. Kapal pinisi. Nah, kamu perhatikan. Kapal pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan dan merupakan kapal istimewa. Seluruh bagian kapalnya terbuat dari kayu dan dirangkai tanpa menggunakan paku. Kapal pinisi sendiri umumnya memiliki 2 tiang layar utama dan 7 buah layar. Itulah kapal pinisi. Nah, ini ada anak yang sedang belajar, dia bercakap-cakap. Ya, jika nenek moyang kita saja mampu berjaya dengan konsep negara maritimnya, maka sudah seharusnya lah kita sebagai generasi penerus juga bisa berjaya. Tapi kan, apa kira-kira ini? Peta apa? Peta. Kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan membuat Indonesia memiliki budaya yang beragam. Budaya antar suku bangsa satu dengan yang lain juga berbeda-beda. Seperti bahasa. Ini tiap-tiap pulau, kamu perhatikan ya, adat istiadat, tradisi, sistem kepercayaan dan sebagainya. Ini kamu perhatikan. Di sini pakaiannya ya, pakaian adatnya juga tidak sama. Ini pulau apa, Nana? Ini kelihatan yang saya tunjuk. Sumatera. Ini pulau Jawa. Ini Kalimantan. Ini Sulawesi. Ini inilah semua pulau-pulau besar yang berada di Indonesia. Yaitulah perhatikan adat-adat
baju yang dipakai tidak sama. Papua, Jawa, Madura, Sulawesi, Sumatera itu pakainya tidak sama. Pak, kamu perhatikan. Nah, ciri keragaman budaya lokal Indonesia. 1. Keragaman suku bangsa. Suku-suku bangsa di Indonesia diklasifikasikan menjadi 19 suku bangsa induk. Sebetulnya banyak, cuma induknya aja sudah ketemu 19 suku ya yang berada di Indonesia. Kedua, keberagaman bahasa. Ketiga, keberagaman religi atau agama. Pak, perhatikan. 6 agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah, yaitu ya, minggu-minggu yang bulan yang lalu mungkin sudah saya ajarkan tentang macam agama yang resmi diakui oleh pemerintah. Yaitu pertama Islam, kedua Katolik, ketiga Kristen, keempat Hindu, kelima Buddha, dan Konghucu. Itu adalah keberagaman agama yang berada di Indonesia yang diakui secara resmi oleh pemerintah. Berikutnya, keberagaman seni dan budaya. Seni dan budaya, salah satu wujudnya adalah kesenian, baik seni sastra, seni tari, seni musik, seni drama, atau seni rupa. Ini semua adalah ciri keberagaman budaya lokal Indonesia. Ya. Tari itu macam-macam yang berada di Indonesia. Tiap-tiap pulau mempunyai khas tersendiri seni budayanya. Berikutnya, dampak keberagaman dari segi kebudayaan. Pertama, timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Kedua, kemudian karena mudahnya pengaruh luar masuk ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Ya. Berikutnya, tontonan dan adegan dalam film yang kurang bahkan tidak pantas membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Berikutnya, dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Ini semua adalah merupakan dampak keberagaman dari segi kebudayaan yang ada di Indonesia ya. Berikutnya, contoh budaya asli yang ada di Indonesia. Nah, tentunya kamu sudah tahu apa ini anak-anak? Reog. Nah, biasanya yang dikenal adalah reog dari Ponorogo. Berikutnya, ini apa? Angklung, seni angklung. Berikutnya, ini apa? Tari kecak dari Bali. Contoh budaya serapan dari bangsa lain, kamu perhatikan. Sele keroncong, festival keroncong ya. Dua, ini tari apa? Ini merupakan gabungan ya. Ini ada barongsai. Ini semuanya gabungan ya, serapan dari bangsa lain. Berikutnya, ini kamu perhatikan peta Indonesia lagi.
Nah, wilayah Indonesia yang berupa kepulauan dan disatukan oleh laut mempengaruhi kondisi transportasi yang ada. Adapun jenis atau moda transportasi yang efektif digunakan adalah kapal laut dan pesawat terbang. Jika penyediaan dan penggunaan moda transportasi antar pulau memadai akan sangat membantu kehidupan masyarakat. Ini biasanya kita mau ke Sumatera, ada yang bisa melewati laut ya pakai kapal besar, ada juga pesawat ya. Mau ke Papua juga pakai kapal laut ada. Halo, ini suaranya apa ya? Tolong di-mute ya. Sudah? Jadi kita mau ke atau berkunjung ke pulau lain ya. Karena negara kita adalah negara kepulauan yang perairannya luas daripada wilayah daratan, maka kita mau ke pulau lain itu bisa pakai transportasi laut, bisa pakai transportasi udara. Kalau laut pakai kapal besar, kalau udara pakai pesawat. Itulah merupakan transportasi yang kita gunakan. Ya. Sekarang peta jalur transportasi udara di Indonesia. Kamu perhatikan petanya, ini tadi sudah saya sebutkan. Jadi mau berkunjung antar pulau, kita bisa pakai transportasi laut atau udara. Ini ya. Sekarang beberapa bandar udara yang ada di Indonesia. Pertama, Bandar Udara Sentani yang berada di Jayapura. Berikutnya, Bandar Udara mana ini? Kalimantan, yaitu Kalimaros ya. Berikutnya, Sultan Hasanuddin, yaitu berada di Sulawesi Selatan. Di Jakarta, ya di Jakarta itu ada airportnya juga, yaitu Soekarno-Hatta, ya di Jakarta. Ini sama Sultan Hasanuddin ya, internasional juga. Bandara Udara Internasional Lombok. Nah, Lombok itu di mana? Nusa Tenggara Barat atau NTB. Bandar udaranya ada di Lombok. Berikutnya Kuala Namu, yaitu di Medan. Bandar Udara Juanda, di mana Juanda itu? Surabaya. Ini merupakan bandar udara ya, yang ada di Indonesia, tetapi masih banyak yang lainnya. Benda hanya menyebutkan beberapa yang saya sebutkan bandar udara ini ya. Untuk berikutnya, peta jalur transportasi laut di Indonesia. Nah, ini transportasi lautnya tadi udara ya. Sekarang transportasi laut, jalur pelayaran. Jadi kalau
menuju antar pulau itu pakai kapal besar. Kalau ke luar negeri ada namanya kapal pesiar ya. Ini coba beberapa pelabuhan yang ada di Indonesia. Ini Bandar Lampung, yaitu pelabuhan panjang namanya di Bandar Lampung. Berikutnya ini Hasanuddin Sulawesi Selatan, Tolehu itu Ambon, Pelabuhan Tobelo itu Maluku Utara, Pelabuhan Bitung di Manado, ini Gili Manuk itu di Bali, ini Lembar itu di Nusa Tenggara Barat, ini Surabaya itu Tanjung Perak. Di Surabaya itu namanya Tanjung Perak. Ini semua hanya beberapa pelabuhan yang saya sebutkan di Indonesia. Banyak yang lainnya ya, masih banyak. Berikutnya, banyak kegiatan sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Salah satu contohnya adalah gambar berikut. Nah, kira-kira apa ini? Gambarnya apa ini? Musyawarah. Ini musyawarah. Musyawarah antar teman. Pengambilan keputusan secara bermusyawarah dapat dilakukan dimanapun. Bisa di rumah, ya, keluarga, bisa di sekolah. Perhatikan, bisa di masyarakat. Ini ada pemilihan ketua RT, RW, ya. Ini semuanya di masyarakat itu ada forum masyarakat desa, ada pemilihan umum itu merupakan ya pengambilan keputusan yang berada di masyarakat. Nah, sampai di sini anak-anak, terima kasih. Mungkin ada yang belum paham, bisa kamu nanti ya. Terima kasih. Ya, sampai di sini anak-anak ya. Jaga kesehatan terus ya. Jangan lupa makan, tidur yang cukup ya. Kalau keluar pakai masker, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan sangunya apa? Sanitizer. Itu ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak yang keluar anak-anak. Dadah. Assalamualaikum. Terima kasih. Untuk tugas itu kalau belum bisa ngirim enggak apa-apa. Bisa nanti lagi saya masih mau lihat dulu ya. Ini Adit enggak kelihatan saya. Assalamualaikum.
Pak Rut. Pak Rut, iki mati mau pisan. Lali aku. Kak.